Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau masuk dalam hadiratnya, kita mau angkat satu pujian, sungguh indah bersama. Hanya dekat Allah rasa tenang.
hanya dekat denganmu Tuhan, hatiku tenang. Kaulah perlindungan kami Tuhan dan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah libatkan kami di sini. Kembali kami beribadah di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami memuji dan meninggikan terlebih lagi kami mau membawa hati kami Tuhan. Biarlah Kau kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Biarlah segala puji dan hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kami yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan. Kau memberkati kami juga Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Pendeta Paran Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah apa yang diberitakan boleh menjadi berkat untuk kami di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Kita akan mengangkat satu pujian kembali. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat satu pujian, bangkit suruhkan nama Yesus. Kita bertepuk tangan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Magdalena Maria, yang menderita bersalah untuk kita sampai Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari Allah untuk
Jaya Pustaka, Persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup. Amin. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggerakkan hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa leluhur. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, samakan pujian ini dari aku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih-Mu indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggerakkan hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa leluhur. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggerakkan hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa leluhur. Dalam kasih-Mu ku merasa leluhur. Dalam kasih-Mu ku merasa leluhur. Doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami boleh dihimpunkan kembali ada di ruangan ini beribadah kepada Tuhan. Kami meyakini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam perjalanan hari-hari yang ada sepanjang minggu, Tuhan juga yang sudah menyertai, melindungi, memberkati, menguatkan,
menghiburkan, bahkan mengampuni setiap kami. Di kesempatan ini Tuhan, kami akan kembali untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah kami sekalian yang ada di ruangan ini, supaya memberi diri, memberi hati terhadap firman Tuhan, sehingga pulang dari tempat ini, pulang dengan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, karenanya berfirmanlah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Baik, silakan duduk sidang jemaat. Kita melihat firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-18 sampai 29. Jika sedang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita membaca dengan bergantian. Kepada jemaat di Tiatira. Ayat 18 saya, sedang jemaat ayat 19, demikian seterusnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunan. Aku tahu bahwa banyak berakhir daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan kepada bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumandikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa Aku yang menguji batin dan hati, dan bahwa Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, berkata itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka yang tanpa kasih. Mereka berdemokrasi seperti tentara kambing, sama seperti yang menerima dari Bapa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga mendengar yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Amin. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sidang jemaat, kita akan terus membahas kitab Wahyu ini. Dan hari ini bacaan kita sebagaimana tadi yang sudah kita baca, yaitu Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Betapa sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu menyelidiki. Tuhan itu tahu, tidak ada yang terlewatkan dari tiap-tiap keberadaan jemaat lokal. Dimanapun, tidak hanya dulu seperti yang dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 ini. Tetapi juga untuk jemaat masa kini, sidang jemaat.
Saya mendengar dari pendeta Randy yang pergi ke tempat di dalam kitab Wahyu ini, di daerah Turki sana, itu tinggal kenangan begitu ya. Tempat-tempat yang disebutkan ini sudah tidak ada orang Kristennya. Ya, menjadi tempat wisata, dan memang negara Turki itu sudah sejak lama tidak berada di dalam iman kepada Yesus. Nah, untuk jemaat-jemaat yang ada, baik itu jemaat besar jumlahnya, kaya finansialnya, maupun jemaat yang kecil, yang tidak berdaya, katakanlah seperti itu secara manusia, dari sumber daya manusia dan sumber daya dananya, Tuhan tetap hadir. Amin. Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap mengetahui. Jangan sampai kita berpikir Tuhan hanya hadir di gereja yang besar-besar, dengan jemaat yang wah, dengan fasilitas yang mumpuni, dengan ibadah yang begitu luar biasa, di entertain sedemikian rupa, dengan pengkhotbah-pengkhotbah kaliber katakanlah seperti itu, yang dikenal luas di tengah-tengah masyarakat, baik kalangan Kristen maupun bukan begitu. Tapi giliran di gereja-gereja yang kecil, gereja-gereja yang katakanlah lemah dalam banyak hal, jangan dipikir Tuhan tidak hadir. Jangan dipikir Tuhan membeda-bedakan jemaat yang ada. Jangan dipikir Tuhan menganggap enteng atau menyepelekan jemaat-jemaat kecil dimanapun berada, termasuk kita sidang jemaat. Tuhan tetap ada, amin. Tuhan tetap berkarya. Dan Tuhan yang sama, yang sebagaimana di dalam kitab Wahyu ini, Tuhan itu juga yang ada di tengah-tengah kita sidang jemaat. Bersyukur kepada Tuhan, sebelum saya pelayanan di sini 24 tahun yang lalu hingga hari ini, sebelum saya ada Pak Mustafa, sebelum saya ada Pendeta Untung Basuki, kita tidak ada penopangan dari sana sini, kita tidak ada yang mensupport baik secara sinode maupun secara pribadi yang setiap bulan, setiap tahun, ya. Tapi kita jalan terus sampai jemaat-jemaat yang sudah tua, yang usia lanjut, sekarang tinggal Ibu Ros, Bu Yekti, Pak Chan yang usia 60-an tahun ke atas begitu ya. Yang tua-tua, mereka sejak percaya Tuhan, mereka datang di tempat ini dari waktu ke waktu, Kamis dan juga hari Minggu, hingga akhir hidup mereka. Mereka tetap menunjukkan hidup yang percaya kepada Tuhan. Amin. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah pergumulan, baik pribadi, keluarga maupun gereja, mereka sudah membuktikan bahwa Tuhan yang mereka percayai itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hadir. Tuhan yang tetap bekerja, berkarya di dalam jemaatnya. Karena sekali lagi jemaat itu bukan milik gembala, jemaat itu bukan milik majelis, jemaat bukan milik sinode, tetapi jemaat adalah miliknya Tuhan. Amin. Karena jemaat miliknya Tuhan, Tuhan memperhatikan seluk-beluk kehidupan jemaat itu. Seperti apa dan bagaimana, sebagaimana yang kita tadi baca mengenai jemaat yang ada di Tiatira, itu juga Tuhan amati, Tuhan lihat untuk gereja kita di tempat ini, sidang jemaat. Kalau di Tiatira, jemaatnya itu kalau diperhatikan di ayat 19, Tuhan tahu pekerjaan yang baik. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan selama ini menyangkut kasihnya, menyangkut imannya, menyangkut pelayanannya, menyangkut ketekunannya, sekalipun tidak dilihat, sekalipun tidak dihargai, sekalipun mungkin
diabaikan. Tapi Tuhan tahu, amin. Tuhan melihat. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berkata kalau Bapak Ibu menunjukkan kasih kepada sesama jemaat lewat doa yang ada, lewat ucapan yang ada, lewat pemberian yang ada, Tuhan memperhatikan itu. Amin. Baik itu perorangan maupun bersama-sama. Ya. Kasih ditunjukkan lewat doa. Bagaimana Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu ketahui, ada banyak orang yang berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu, kesehatan saya, pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu, kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kita tahu doa itu adalah topangan yang kuat. Amin. Ya kita di sini paling yang doa 5 orang, 6 orang setiap Kamis malam Jumat 1,5 jam, 1 jam lebih begitu ya. Selalu disebut nama Bapak Ibu, selalu ditopang di dalam doa. Pekerjaannya, kesehatannya, imannya. Sekalipun mungkin saja orang yang didoakan itu tidak tahu, tidak ada katakanlah ucapan terima kasihnya, tapi Tuhan tahu itu. Amin. Terus saja berdoa. Apakah berdoa bersama-sama di gereja, berdoa secara pribadi di tempat pekerjaan, berdoa secara pribadi atau keluarga di rumah, dan menyebut nama jemaat, itu adalah bentuk kasih Bapak Ibu kepada jemaat. Lakukan terus, amin. Itu pekerjaan yang baik. Ucapan ulang tahun, ucapan tentang bagaimana kabarnya, ya, baik-baik saja kah, tanya kabar. Itu juga adalah perhatian, Bapak Ibu. Itu juga adalah bagian dari kasih. Sebab tidak ada orang yang katanya mengasihi kalau tidak menyapa. Tidak ada orang yang katanya mengasihi yang tidak peduli. Jadi maksud saya, hanya orang-orang yang pedulilah, orang-orang yang menunjukkan kasihnya. Amin. Orang-orang yang pedulilah yang mampu menanyai, menyapa, memberitahu, ya, seperti apa dan bagaimana keadaannya. Kasih. Kalau katakanlah pas saat mengucapkan ucapan ulang tahun, ya kita nggak diucapkan, sementara kita sering mengucapkan kepada yang bersangkutan. Jangan nuntut lebih. Bisa jadi dia lupa. Bisa jadi dia sibuk. Atau memang orangnya udah seperti itu. Tapi Tuhan kan melihat ketulusan hati Bapak Ibu. Amin. Pemberian, bagian daripada kasih. Sekalipun mungkin hanya segelas air putih, secangkir kopi, sebutir permen, tapi itu sangat-sangat dia perlukan. Pemberian yang ada karena dilakukan di dalam kasih Bapak Ibu. Apalagi untuk saudara seiman, itu adalah tetap di dalam perhatiannya Tuhan. Amin. Kasih kepada sesama satu gereja. Kasih di luar dari gereja ini, Tuhan memperhatikan. Apa yang sudah kita buat untuk pekerjaan Tuhan berkaitan dengan kasih, itu tidak pernah akan sia-sia. Amin. Yang jadi persoalan kadang-kadang kitanya suka lupa, kitanya suka abai,
kitanya masa bodoh. Pada saat kita lupa, saat kita masa bodoh, saat kita abai, Tuhan pasti juga memperhatikan itu. Supaya kita kembali ke jalannya, kata saudara-saudara kita. Nah Bapak Ibu, Tuhan tahu pekerjaan yang baik itu, kasih kita. Orang lain sekali lagi mungkin tidak menghargai, orang lain mungkin tidak melihat, orang lain mungkin tidak ada ucapan terima kasih. Tapi Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Amin. Yang kedua, iman. Iman ini bukan nama orang ya Bapak Ibu ya. Tapi iman itu adalah bagaimana Bapak Ibu mempercayai Tuhan. Ya, proses untuk mempercayai Tuhan itu tidak mudah. Proses mempercayai Tuhan itu akan terlihat pada saat Bapak Ibu diperhadapkan dengan sakit penyakit, dengan kekurangan, ya, dengan tantangan-tantangan yang ada, termasuk juga dengan kedukaan Bapak Ibu. Ya. Saat Bapak Ibu kekurangan dari segi keuangan dan lain sebagainya, itu nggak mudah. Masih mau tetap percaya, berserah penuh kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan atau tidak gitu. Ya. Satu, yang kedua, pada saat sakit. Orang lain sehat-sehat, kita sakit. Saat sakit didoakan, sepertinya nggak sembuh-sembuh. Ya, masihkah kita untuk beriman kepada Tuhan? Karena tidak sedikit orang yang berkekurangan, tinggalkan Tuhan, nggak beriman lagi kepada Tuhan. Pada saat seseorang di dalam sakit penyakit, nggak sembuh-sembuh, tidak juga bisa bertahan beriman kepada Tuhan. Malah mencari tempat tertentu, orang tertentu yang bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Pada saat Bapak, Ibu, dan saya atau kita diperhadapkan dengan duka cita, ya, gak mudah. Apakah kita tetap beriman, percaya penuh bahwa tangan Tuhan tetap berkarya, tetap bekerja di balik duka cita yang ada. Jadi Tuhan tahu Bapak Ibu sejauh mana pergerakan iman kita itu. Di tengah-tengah pencobaan yang ada, Tuhan tahu sejauh mana Bapak Ibu dan saya bertahan tetap mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mempercayai Dia sebagai penolong, sebagai penghibur, pembela, dan konsisten dalam segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, sidang jemaat, Tuhan tahu pekerjaan yang baik itu. Dan bicara iman, itu hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Orang akan tahu setelah perjalanan waktu, Bapak Ibu. Ya, setelah perjalanan waktu. Bisa dia melewati, sanggup dia jalani. Wah, ternyata nggak hanya kita yang ngamati. Lebih-lebih lagi Tuhan. Amin. Pelayanan. Mulai dari motivasi dan pelayanan Bapak Ibu. Ada orang pelayanan untuk pamer. Ya, pamer kehebatan. Ada orang pelayanan daripada waktu nggak ada. Apa maksudnya daripada waktu nggak ada? Maksud saya begini. Waktunya ada, ya lebih baik gunakan untuk pelayanan. Ya. Ada juga pelayanan yang cari ketenaran. Ada pelayanan yang cari uang. Ada pelayanan yang cari pujian. Ada pelayanan yang karena didorong orang lain. Yang melatar belakangi motivasi awal dalam pelayanan itu menentukan langkah berikutnya Bapak Ibu. Dia tetap pelayanan atau tidak.
Ini menyangkut konsistensi. Dan Tuhan tahu Bapak Ibu. Ya, saya berharap nanti Pak Yohanes pelayanan lagi lah. Ya, mimpin pujian. Karena udah lama nggak mimpin pujian. Ya, terima kasih lah Pak Randy. Masih konsisten melayani. Ya. Dan pelayanan jangan bergantung kata orang. Masukan orang itu penting. Nasihat orang itu penting. Tapi kalau udah maksimal kita lakukan, begitu lagi, karena kita lakukan tuh, Tuhan lakukan aja. Jalani. Yang penting Tuhan tahu motivasi kita, amin. Ya. Kecuali udah diturunkan rame-rame, udahlah. Hari ini jangan lagi pelayanan. Mulai dari keluarga. Ya, protes semua. Kemudian jemaat. Tapi kan Tuhan yang tahu hati kita. Maka karena kita motivasi hanya untuk melayani Tuhan, tujuan kita untuk menyenangkan Tuhan, selalu berikan yang terbaik. Amin. Untuk siapa saja. Termasuk untuk saya. Yang adalah hamba Tuhan di sini. Saya harus memberikan yang terbaik bagi sidang jemaat. Amin. Karena saya bukan bertanggung jawaban, saya bukan kepada majelis Bapak Ibu. Siapapun itu majelisnya, bukan. Pertanggungjawaban saya juga bukan kepada ketua sinode. Ya. Pertanggungjawaban saya adalah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempercayakan, Tuhan yang mendorong untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Amin. Ia termasuk sidang jemaat, menyambut jemaat, menjalankan kantong persembahan, LCD, main musik, hitung kolekte, pengumuman, apalagi sebutan-sebutan yang lain sekitar dunia pelayanan. Kalau gereja-gereja besar udah langsung ke ada khusus pelayanan untuk jemaat yang meninggal, khusus kunjungan. Kalau selama ini kan kunjungan ini masih mandiri dan sendiri gitu ya. Kecuali majelis atau hal-hal tertentu, ayo rame-rame gitu. Udah rame-rame juga nggak banyak yang datang gitu, nggak rame juga gitu. Ya. Udah diundang rame-rame, nggak banyak juga atau nggak rame juga. Jadi lakukan aja, Bapak Ibu. Ya, nggak dapat apa-apa kita di tengah-tengah pelayanan yang ada. Biarkan aja. Pelayanan kita bukan cari uang, amin. Makanya saya mau katakan kepada yang muda-muda di sini, pemain musik dari gereja kita, kebetulan ini dari dalam, ada Esther, ada William, ada Kelvin, ada Audi, dan yang lain-lain. Saya berharap jaga motivasi di dalam pelayanan, amin. Kalau nggak hati-hati dalam pelayanan, uang menjadi tujuan. Ada satu kali kejadian di mana jadwal saya waktu itu pertama saya udah dihubungi jauh-jauh hari di salah satu gereja yang persembahannya tidak banyak Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau hitung-hitungan ini ya, persembahannya nggak banyak. Mereka lebih dulu menghubungi saya. Saya tandai iya, siap, terima kasih atas kepercayaan pelayanannya. Nggak lama, saya dihubungi.
Sama satu gereja. Jam dan hari yang sama sidang jemaat. Jam dan hari yang sama. Jadi karena jam dan hari yang sama, saya berkata kepada yang belakangan itu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kepercayaan yang diberikan di dalam pelayanan kepada saya. Terima kasih ya. Saya minta maaf. Saya sudah terjadwal atau sudah dijadwalkan. Kalau mau kapan-kapan hubungi lagi. Tapi kalau enggak, ya enggak masalah. Saya enggak pernah minta pelayanan Bapak Ibu. Sekalipun saya tahu ya, kawan-kawan di sebuah gereja banyak kawan di gereja-gereja lokal gitu. Saya nggak pernah menawarkan diri. Buatin dong saya jadwal, kasih dong pelayanannya untuk saya. Lah, Bapak Ibu. Dikasih pelayanan, puji Tuhan. Ya. Nggak dikasih, nggak diundang, nggak masalah. Yang penting saya tetap pelayanan di gereja di mana saya melayani di sini. Amin. Lalu singkat cerita Bapak Ibu, saya pelayanan ke gereja yang pertama mengundang ini. Di gereja yang saya katakan tidak karena sudah terjadwal Bapak Ibu, nilai rupiahnya kencang. Saya nggak perlu sebutkan gereja mana. Udah dapat uang PK dari gereja, ada di situ yang bekerja di pertambangan, Bapak Ibu. Ternyata di situ mungkin hatinya tersentuh dengar khotbahnya, atau memang dia memang sengaja mau berbagi berkat untuk saya kurang tahu, Tuhan yang tahu, Tuhan yang memberkati orang tersebut. Dapat dari PK gereja, dapat dari dia juga. Dari jemaat yang bekerja di pertambangan ini. Jadi amplopnya apa? Double. Nilainya sama. Gedenya iya. Kalau saya mau kejar uang dalam pelayanan Bapak Ibu, saya ambil yang mana itu? Yang besar lah. Tapi rupanya kalau saya ambil yang besar, nilai saya hanya sampai sebesar itu di mata Tuhan. Tentu atau pasti tidak berkenan Bapak Ibu. Jadi jemaat-jemaat yang sudah melayani di sini, tolong ya, perhatikan baik-baik. Jangan jadikan uang sebagai tujuan dalam pelayanan. Mana Esther? Halo? Esther? Kevin, William, Audi, iya di sini orangnya. Jangan ya Bapak Ibu. Tapi jangan juga Bapak Ibu dan saya karena dikritik orang, dicela orang, gak dihargai orang, gak dianggap oleh orang lain, lalu kita mundur perlahan. Dan berkata tidak untuk melayani lagi. Pelayanan itu masalah hati, Bapak Ibu. Amin. Pelayanan itu masalah pemahaman. Tuhan tahu itu. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan pelayanan, puji Tuhan. Berarti Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Gak semua orang diberi kesempatan, diberikan ruang. Tapi tentu saja cara-cara Tuhan selalu ada. Maka tiap tahun kita, Desember nanti, berarti tahun depan, untuk Desember, akan dibagikan formulir lagi Bapak Ibu. Mau pelayanan di bidang apa, silakan diisi.
Saya bidang pelayanan perkunjungan, puji Tuhan. Berarti harus siap selalu mendampingi Pak Gembala. Kunjungi siapa? Oh Pak, saya pelayanan di bidang doa. Puji Tuhan. Mendoakan. Baik secara langsung datang ke yang didoakan maupun tidak. Pak, saya mau pelayanan di bagian ngitung uang. Puji Tuhan. Asal nolnya jangan ditambah atau dikurangi. Ya, karena salah tulis nolnya atau salah tulis angkanya berubah. 100.000 tambah 1 nol 1 juta Bapak Ibu. Lantas yang 900 siapa yang akan nomboki? Ya. Lalu saya mau penerima tamu. Lakukan Bapak Ibu. Penerima tamu harus ramah. Amin. Penerima tamu nggak hanya ramah, tapi memperlakukan orang secara sama. Jangan yang satu dipeluk, dicium, yang lain dibiarkan lewat. Besok-besok dia nggak datang lagi. Gimana kabarnya Pak? Senyum dong dikit. Ya. Udah di rumah susah senyum, nyampe ke gereja tidak disenyumin. Cembetut. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini nggak gembira-gembira. Sakit nggak sembuh? Sembuh. Padahal hanya flu, hanya batuk. Bapak Ibu, Tuhan tahu itu. Pelayanan. Ketekunan. Itu bisa dilihat di ayat 19. Tuhan tahu itu pekerjaan kita. Tekun itu apa sih? Terus. Terus dan terus. Ikut Tuhan, terus ikut Tuhan. Ke gereja, terus ke gereja. Pelayanan, terus pelayanan. Dari muda sampai sekarang. Pak Yohanes dengan keluarga konsisten itu. Tekun. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Pernah 3 bulan sekali ya Pak Yohanes ya? Pernah. Jauh Cikupa. Benar ya? Citra Raya. Bagaimana kita naik nyewa bis dulu itu. Nyewa bis atau mobil angkot itu. Ucapan syukur pindah rumah. Masih banyak kodoknya dulu di sana. Masih banyak ikan betok ya Pak Yohanes ya. Waduh, jauh banget sampai ban mobil itu pecah. Di jalan tol kita akhirnya berhenti, ganti dulu. Ya, nggak ke gereja lagi ini Pak Yohanes, pikir saya. Hilang nih jemaat satu lagi. Kalau dulu di Gedung Panjang, kapan saja iya. Bakar ikan, bakar ayam. Masih ingat ya Pak Yohanes ya? Tapi kita nggak pernah bakar rumah orang, Bapak Ibu. Iya, kita kunjungan. Ternyata dengan anak-anak dari kecil-kecil sampai sekarang udah besar. Tetap hadir. Ya Tuhan memperhitungkan. Nah, kandangnya rupanya di sini. Ya, kemudian nanti tiga-tiganya juga dapat jodoh. Ya, Pin, Memei, kemudian siapa? Lupa saya itu kan. Yosil, Alpin,
Memei. Jago silat. Jadi jemaat kalau mau latihan silat tuh ada, boleh diajarin sama Meme itu. Tiap kali datang yang muda-muda, kasih satu jurusan aja tuh, satu jurus tuh. Boleh juga Me, satu jurus nih ya gitu. Setahun berarti ada 12 jurus kan? Lumayan. Memang atlet, Meme itu atlet. Ya, biarpun kecil, kebanting badan kita yang besar ya, coba-coba gitu ya. Jadi Bapak Ibu konsisten tekun gitu ya di tempat ini. Yang tua-tua yang sudah meninggal itu mereka tekun-tekun di sini. Bu Ros tuh saksi mata dulu itu. Ada Om Tiamsu dengan istrinya, Bu Waras ya, anaknya, lalu ada Ibu Mariam, mertuanya Pak Yohanes, ada Ibu Tan Kim Nio, ada siapa lagi yang gemuk-gemuk itu? Ibu Tumina, ya. Ada Ibu Harti, ada Ibu Sujiati, ada Ibu siapa lagi tuh? Ibu Neti. Itu orang-orang yang benar-benar tekun itu Bapak Ibu. Ini mamanya si Ya, mamanya Ibu Santi. Tapi karena udah ngomong bergereja di mana? Di Kapuk. Dan gak kuat jalan katanya nyebrang dan lain sebagainya. Minta izin. Pak boleh nggak? Saya nggak lagi beribadah di tempat di Wacung jauh. Naik mobil turun naik. Tapi puji Tuhan ada yang gereja yang bisa antar jemput ya waktu itu. Bapak Ibu, untuk tekun tuh nggak mudah Bapak Ibu. Nggak mudahnya begini, sekali saja Bapak Ibu nggak datang nih ibadah, kepingin nggak datang lagi minggu depannya. Kalau minggu depan nggak datang lagi, kepingin untuk tidak datang terus. Makanya dilawan itu. Perlawanan, melawan keinginan yang membuat kita untuk tidak tekun. Tapi tekun atau tidak tekunnya kita, Tuhan tahu Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama ini, Tuhan dan jemaatnya, Tuhan tahu pekerjaan yang baik. Yang kedua Bapak Ibu, diperhatikan di ayat 20 sampai 23. Tuhan tahu hal yang tercela, yang tidak baik di jemaat yang ada di Tiatira ini. Tapi dosa itu dibiarkan rupanya. Coba saya baca ulang ya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan tahu apa yang ada terjadi di dalam jemaat itu. Pembiaran. Nah, di dalam hal ini berupa penyesatan, tapi masih ada kesempatan untuk bertobat itu. Jadi apa yang ada di dalam jemaat Tuhan tahu Bapak Ibu. Dosa apa yang di Tiatira, dosa apa yang ada di jemaat-jemaat lokal, termasuk di jemaat kita GKRI, Tuhan tahu Bapak Ibu. Baik secara pribadi, rumah tangga maupun bersama-sama.
Tuhan tahu itu. Gembala nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jemaat nggak tahu, katakanlah dosa saya, Tuhan tahu. Dan ini membuat bersama-sama. Dosa menularkan dosa. Saya harus ngomong atau enggak ini Bapak Ibu. Contoh, pernikahan itu kan hanya boleh dari dulu gitu ya, aturan gereja, bahwa pemberkatan itu hanya diperbolehkan untuk mereka yang belum hamil. Kalau yang hamil, peneguhan. Saya ulang ya, ini contoh nih. Kalau hamil, jangan diberkati. Diteguhkan, bisa di rumah, bisa di gereja. Tapi belakangan, Bapak Ibu, di banyak tempat yang hamil udah boleh diberkati. Nah, jangan sampai terjadi di gereja kita, kecuali saya nggak tahu atau saya dibohongin Bapak Ibu. Ternyata saya ini juga pernah dibohongi. Ya, pernah dibohongi. Saya tanya, hamil nggak? Enggak. Ini kebetulan di-upload nanti ya Pak Indra ya. Saya nggak akan sebut nama Bapak Ibu. Karena pernah juga yang mau menikah untuk diberkati saya tolak. Karena mengambil istri orang lain. Ada mengambil istri orang lain, saya diminta untuk diberkati orang tersebut, saya bilang nggak bisa. Nah, kembali kasus yang pertama tadi. Saya tanya, hamil enggak? Enggak. Serius. Kenapa harus diberkati di sini? Ya, kami udah memikirkan Bapak yang pas memberkati. Ya, jangan tersinggung ya kalau dengar YouTube saya ini khusus yang enggak gitu ya. Wah itu saya, enggak. Ini ada kasus. Akhirnya diberkati Bapak Ibu. Nggak taunya berapa, belum sampai 6 bulan. Udah lahir Bapak Ibu. Kalau 6 bulan kan ada lahir kan? Prematur. Ada. 7 bulan ada. 6 bulan juga ada. Saya udah pernah dengar. Dan pernah tahu. Lama di inkubator. Berkati. Saya lagi yang memberkati Bapak Ibu. Saya dibawa ke dalam lembah kekelaman itu namanya. Yang kedua, minta surat RT RW bahwa belum pernah menikah. Ternyata dipenuhi Bapak Ibu. Dipenuhi, belum pernah menikah. Sebagai laki-laki yang belum pernah menikah.
dibaptis. Saya yang baptis. 2 tahun setelah pernikahannya, Bapak Ibu, ketemu dengan rekan hamba Tuhan, Pak Pendeta Paran. Tahu nggak itu punya istri? Punya anak? Mana saya tahu. Kalau saya tahu, saya bakalan tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Dalam pengertian, dipaksa pun saya untuk memberkati. Saya nggak mau memberkati, Bapak Ibu. Tapi karena saya nggak tahu. Jadi Bapak Ibu, maksud saya, mari kita jaga bersama-sama tentang hal-hal yang pantas dan tidak pantas di gereja kita ini. Amin. Kalau kita udah sama masuk jurang, udah gembalanya masuk jurang, majelis masuk jurang, jemaat masuk jurang, kita sama-sama ada di dalam jurang, selesai kita semua. Tapi puji Tuhan kita masih saling menjaga. Amin. Amin. Maka Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Makanya untuk besok-besok Bapak Ibu bantu saya di sini. Bantu saya di sini untuk selalu berbagi informasi. Ya. Siapa saja. Kalau jemaat di sini saya paham, saya tahu. Tapi yang nebeng-nebeng ini, Pak, saya pakai istilah nebeng, namanya tumpangan. Itu yang berbahaya. Maka saya perlu pendampingan untuk besok-besok. Tapi kan di sini siapa yang mau menikah 6 bulan lebih dulu bergereja di sini. Sampai hari ini belum dicabut itu ya. Jadi Tuhan tahu hal yang tercela atau yang tidak baik. Sekalipun begitu, Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Tidak bertobat, Tuhan akan hukum itu. Tuhan akan hajar. Percaya sama saya Bapak Ibu. Jangan pernah main-main dengan dosa. Ada orang berkata, Tuhan itu bukan Tuhan yang sadis. Tuhan itu bukan Tuhan yang menghukum. Tuhan itu Tuhan yang baik, penuh kasih. Apalagi dikaitkan dengan perjanjian baru Bapak Ibu. Kalau Tuhan perjanjian lama katanya itu Tuhan yang kejam, Tuhan perjanjian baru Tuhan yang penuh kasih. Memang Tuhannya berbeda Bapak Ibu. Tuhannya sama Bapak Ibu. Jangan dipikir berkali-kali jatuh dalam dosa, berbuat dosa tanpa pemberesan, tanpa pengakuan, tanpa pertobatan, lalu semua akan baik-baik saja. Tidak. Tuhan pasti lakukan pendisiplinan. Amin. Yang berikut. Tuhan tahu jemaat yang tidak mau disesatkan atau dipengaruhi. Ada. Ayat 24, 25. Dan Tuhan tahu dan menghargai jemaat yang benar-benar setia. Ayat 26 sampai 29. Saya baca penekanan di bagian yang keempat ini. Saya nggak lama lagi Bapak Ibu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi bagian ini mau mengatakan kepada kita, siapa yang bertekun sampai akhir Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan penghargaan kepadanya. Amin. Saya berharap, saya berdoa, saya dapat penghargaan dari Tuhan. Saya berharap para majelis mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Saya berharap, saya berdoa jemaat-jemaat semua kita mendapatkan penghargaan yang daripada Tuhan. Jadi bagian ini
Tuhan dan jemaatnya, Tuhan tahu pekerjaan yang baik. Jadi lakukan saja kasih Bapak Ibu, imani, beriman terus kepada Tuhan, lakukan pelayanan, terus bertekun, dan kita jangan sama-sama mau disesatkan atau berada dalam kesesatan begitu ya. Kita sadar diri, kalau ada dosa kita bereskan sama-sama, baik secara pribadi maupun secara bergereja kalau ada. Kalau tidak ada pemberesan, Tuhan akan melakukan pendisiplinan. Saya sangat percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah jemaatnya, di mana saja jemaat atau gereja itu ada. Dan ingatlah, Tuhan selalu memberi perhatian, penghargaan kepada orang-orang yang bertekun kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Tuhan tolong firman yang kami dengar supaya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan juga kuduskan setiap kami supaya kami berkenan dalam mengikuti perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan tak akan pernah kusesali. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah saksikan kemuliaan berapapun harta yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan benar, ku pegang teguh sampai punya akan menang kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu di nyata. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu,
Kami sangat percaya Tuhan menghargai setiap pribadi atau setiap jemaat yang ada dalam ketekunan, yang ada dalam kesetiaan. Pada waktunya, Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan menghargai dengan pemberian mahkota. Terima kasih untuk ibadah kami yang boleh terjadi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani. Terima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang boleh bertekun datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa Tuhan untuk orang tua daripada Ibu Mesin, di mana Ibu Mesin juga sedang menunggu keberadaan orang tuanya. Kami mohon karuniakan kesehatan, kekuatan, iman yang daripada Tuhan. Dan kalau boleh Tuhan sembuhkan akan orang tua Ibu Mesin. Tapi kalau tidak, mungkin itulah yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Kami berdoa juga, ya Bapa di sorga, untuk keberadaan Ibu Ratmi dan Naldo. Kami sekali lagi berdoa menyerahkan Bu Ratmi dan Naldo sepenuhnya dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Demikian juga untuk setiap kami Tuhan, keluarga lepas keluarga yang hadir maupun yang tidak hadir hari ini. Hamba berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga, apa yang dikerjakan, biarlah dibuat Tuhan berhasil. Bukakan jalan selalu Tuhan untuk sidang jemaat-Mu, supaya di dalam berkekurangan, mereka berpengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan itu terpenuhi. Karenanya tidak ada satupun yang kehilangan imannya kepada Tuhan Yesus. Semakin digoncang dengan goncangan ekonomi, kesehatan, apapun itu, sidang jemaat-Mu semakin kuat. Semakin kokoh di dalam iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Jadikan kami semua orang-orang yang setia kepada Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Oleh karenanya bentuk karakter kami masing-masing Tuhan. Ubahkan karakter kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Karakter Kristus Yesus ada pada diri kami. Penuh kesabaran, lemah lembut, jauh dari amarah dan lain sebagainya Tuhan. Intinya biarlah kami semakin hari semakin baik dalam karakter atau sifat atau tingkah laku kami. Perbarui terus kami Tuhan. Demikian juga kami sebagai orang tua. Jadikan kami orang tua yang senantiasa punya waktu untuk mendoakan anak-anak kami. Jadikan kami orang tua yang penuh wibawa sehingga kata-kata kami, ucapan kami didengar oleh mereka. Jadikan kami orang tua yang dapat mendorong anak-anak kami beriman dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak dari setiap sidang jemaat-Mu, anak-anak kami, menaruh hormat kepada orang tuanya, sayang kepada orang tuanya, dan Tuhan yang mengarahkan mereka untuk meraih prestasi yang gemilang pada masa-masa yang akan datang. Kami bisa saja terbatas dari finansial, kami bisa saja terbatas dari pengalaman, kami terbatas dari relasi Tuhan. Tapi Tuhan yang tidak terbatas itulah yang akan membawa anak-anak dari sidang jemaat-Mu, cucu-cucu dari sidang jemaat-Mu, menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, boleh keluar dari gereja ini, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi negara Indonesia Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga besarnya masing-masing. Tuhan yang sakit sekali lagi Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam sukacita, biarlah sukacita di dalam Tuhan. Yang ada dalam duka cita, Tuhan yang akan hiburkan, yang akan kuatkan. Panah api si jahat, kami tolak bersama-sama di dalam nama Yesus. Supaya keluarga kami aman, tentram, damai Tuhan. Otoritas Allah nyata atas keluarga kami, atas kami secara pribadi. Gereja ini Tuhan tolong, gereja ini Tuhan pimpin, gereja ini Tuhan berkati. Kami berdoa untuk lingkungan di mana sidang jemaat tinggal, di mana gereja ini tinggal atau ada Tuhan.
Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus dijauhkan dari kebakaran. Di dalam nama Tuhan Yesus dijauhkan dari provokasi, intoleransi, radikalisme. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja yang kecil ini, bolehlah kiranya Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi lingkungan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Sesuai dengan karunia yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang mainkan musik. Mereka masih remaja-remaja. Tuhan biarlah mereka semakin mahir memainkan musik. Biarlah mereka rendah hati. Biarlah perbaharui motivasi mereka. Sehingga ke depan mereka menjadi pemain musik yang profesional. Yang rendah hati. Yang berkenan kepada Tuhan. Penuh dengan kesetiaan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Angel. Kami berdoa untuk Stephen. Kami juga berdoa untuk Selomita. Kami berdoa untuk Liana. Biarlah anak-anak muda ini boleh juga terus ingat untuk beribadah kepada Tuhan sekali-sekali di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mau pulang, mau kembali ke rumah kami masing-masing. Kalau Tuhan sudah pimpin kami sepanjang minggu, Tuhan pimpin kami minggu yang akan datang. Kami tidak tahu seperti apa dan bagaimana hari-hari ke depan. Yang kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau mendampingi kami. Engkau memberkati kami. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.